9. Salam. Ya, 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Sama-sama ya bacanya. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Amin. Nah, Yabes. Ada teman kalian namanya Yabes? Gak ada. Jarang orang tua yang kasih nama Yabes. Kenapa? Karena seperti arti namanya, apa katanya? Arti nama Yabes, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Gak tahulah kita kayak mana kesakitannya itu, ya kan? Kalau adiknya Titin Sisan, ya kan? Mamanya waktu hamil Sisan berdarah terus. Tapi namanya dikasih San, artinya cahaya. Di balik penderitaan ada cahaya. Melihat anak ini lahir dengan cantik, wah, San Clarissa, ya kan? Nah, Yabes ini orang tuanya nggak tahu kita kayak mana kesakitannya waktu mengandung Yabes, bahkan melahirkan, apalagi waktu melahirkan Yabes. Pernah nggak kalian tanya kepada mama, "Ma, kayak mana waktu melahirkan aku? Apakah susah? Ataukah mama menderita kali? Atau aku lahir di jalan, di becak, di mobil, atau di bus? Atau di mana? Di kandang seperti Tuhan Yesus waktu ngapakan apa? Peliharaan, melahirkan di situ." Ya kan? Atau ada yang melahirkan di sawah, di ladang. Ya kan, nggak tahan lagi dia, udahlah. Yang hari itu ada di TV, melahirkan di tengah jalan. Dia baru dari pasar, dia bawa tentengan, kresek, plastik hitam, ya kan? Dia orangnya gonjes, rambutnya seperti laki-laki. Berdiri dia gini dengan apanya? Keluar anaknya. Ditonton orang dan ditaruh di video YouTube. Viral. Ya kan? Gak ada satupun yang menolong dia. Karena orang-orang berpikir dia gonjes, ini laki-laki ini. Ya, pasti dia ini buat yang tidak benar, gitu kan? Ternyata waktu dilihat anaknya lahir, jatuh gitu berdarah-darah. Wih, bagaimana itu ya kan? Nah, itulah pengalaman dari ibu-ibu yang melahirkan. Salah satunya adalah orang tua dari Yabes, mamanya Yabes. Nah, kalian tahu gak kita semua itu dikasih nama ada artinya? Ya, Christine, jangan pegang-pegang itu. Dengarkan ya. Nah, arti nama kita ada masing-masing. Orang tua kita merindukan, aku kasih nama anakku ini, aku mau nanti di masa tuanya dia seperti ini. Nah, gitu. Ada orang yang kasih nama anaknya ya Dudu. Nah, berarti dia waktu melahirkan pas duduk. Ya kan? Ada yang kasih nama anaknya Tulis, ya kan? Ada kan? Seperti komedi-komedi itu, siapa namamu? Tulis, Pak. Siapa namamu? Tulis, Pak. Siapa namamu? Tulis, Pak. Ku hajar kau nanti ya, kata. Macam mana nih bapak ini? Nama saya itu Tulis, Pak. Ya kan? Katanya. Nama kau sendiri, tulis kau sendiri. Macam mana bapak ini? Nama udah memang tulis lah. Dibaca sama lurahnya. Bilanglah dari tadi namamu tulis. Ya udah aku bilang, Pak. Ya kan? Ya, jadi dibilang seperti itu. Ada arti nama masing-masing. Hanya orang tua beberapa tidak mengerti. Pada saat dia melahirkan, sedang menulis, ditulislah nama anaknya Tulis. Jadi kalau lagi lagi B,
Ya kan? Jangan seperti itu. Pikirkan rencana ke depan. Ya, ada orang memberi nama Uli Tuana, ya kan? Apa artinya itu? Mulia pada waktu tua. Berarti banyak harta dia ketika dia tua nanti. Ya, ada arti namanya. Ya, kalau William apa arti namanya? Andes. Andes atau Andreas atau Ander. Ya, ada arti namanya. Ya. Walaupun kita saat ini susah, ya, rumah kita hanya sepetak kecil, tapi orang tua kita ketika dia punya anak, aku lihat anak ini lahir, walaupun mamanya kesakitan, aku mengasih nama, aku memberi nama kepada dia, ya, dikasih nama Pangeran, nah, gitu ya kan, Pangeran, tulis, ya. Aku kasih nama Pangeran. Ada yang buat raja, ya. Ada yang buat queen, ada yang buat king. Janganlah joker, ya kan? Ya. Nah, dia menginginkan anak ini nanti menjadi generasi yang bisa membanggakan hati bapak dan mamanya. Ya. Nah, ada orang juga yang memberi nama seperti nama di Alkitab. Namanya Batseba, perempuan. Orang langsung teringat, itu kan Batseba itu kan perempuan yang ini, yang diambil Daud jadi istrinya. Ya kan? Nanti jadi seperti itu, kata orang. Terus ada yang kasih namanya Goliat. Nanti datang si Daud ditembak, pakai ketapel nanti kepalamu. Mati nanti kau dibuat si Daud. Jadi orang punya banyak pertimbangan, ya. Ada Goliat, ada betul kok. Memang ada namanya Goliat. Kenapa? Karena tadi pernah dengar cerita, ya. Perempuan ini mau dilamar oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini kaya raya, anak tunggal, ya. Bayangkan kalau anak tunggal, satu-satunya, nggak ada adiknya, nggak ada kakaknya, nggak ada abangnya, satunya. Tapi hartanya banyak, ya. Jadi dia dilamar. Jadi orang ini belum kenal, dijodohkan kan ya, dijodohkan. Jadi bilang, siapa namanya? Goliat. Nanti datang pula si Daud, mati pula kau jadi janda. Cuma kali nggak jadi menikah, gara-gara nama. Aduh, gimana lah orang tua ini? Kenapa lah kasih nama Goliat? Udah tahu si Goliatnya ada versusnya, ya kan, ada lawannya Daud, ya. Nah, jadi ada seperti itu. Jadi kalau kalian sudah besar atau nama kalian sudah ada, ya, Bima artinya, coba tanya sama mama, apa arti Bima? Bima itu besar loh, tapi Bima sini kecil. Ya, berarti mama sama bapak berharap kamu nanti jadi orang yang besar, ya kan? Si Achilles pejuang, Achilles Troy. Pejuang dia di zaman kerajaan-kerajaan, ya. Berarti harus jago, ya kan? Nah, itu luar biasa arti nama kita. Nah, ini Yabes ini dibuat namanya karena ibunya mengalami penderitaan. Dia marah kepada orang tua. Kenapa namaku Yabes? Karena sepanjang dia dari mulai lahir sampai dia sebelum mendoakan ini, dia terus sakit, lemah badannya, ya. Dia mengalami penderitaan sampai dia besar. Nah, ketika dia mengenal Tuhan dari orang tuanya, ya, ketika dia tahu siapa Tuhan itu, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia katakan kepada Tuhan, dia berani, ya, dengan iman. Dia percaya Tuhan itu mendengar dan menjawab doanya. Dia percaya ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar doanya karena dia tahu Tuhan itu baik, ya. Dia mendengar doa. Apa katanya? Dia katakan keluh kesahnya. Dia katakan permohonannya kepada Tuhan. Dia bilang, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kenapa? Karena dia selama ini miskin.
sakit-sakitan aja, habis uang orang tuanya, bahkan dia mau dibuang karena membuat orang menderita. Jadi dia berdoa, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ya, dia mau Tuhan memberkati, udah diberkati berlimpah-limpah. Dia mau rumahnya ada di sana, daerahnya, daerah kekuasaannya ada di sana, di sana, di sana, di sana. Banyak. Jangan hanya di satu rumah mamanya aja. Gak mau dia. Dia mau diberkati berlimpah-limpah, memperluas daerah kerjanya, orang-orang yang bekerja sama dia, ya. Terus kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dia tahu zaman dulu itu banyak orang-orang Filistin yang tidak senang kepada Israel, kepada Ibrani, orang-orang Ibrani ini. Jadi suatu saat ada orang Filistin, ada orang Amalek yang mau menyerang dia. Jadi dia minta sama Tuhan karena dia sudah menderita berpuluh-puluh tahun lamanya. Dia berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Kiranya tanganmu, dia tahu tangan Tuhan yang menyertai. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Terus yang terakhir, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga aku gak sakit-sakit lagi, sehingga aku sembuh, sehingga aku tidak lemah lagi badanku, sehingga aku menjadi orang yang kuat. Dia kasih tahu sama Tuhan, karena dia udah bosan diejek, dibully, tukang sakit, ya kan, tukang sakit-sakitan, letoy, lemot, lemah, lama loadingnya, ya kan? Nah, dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia mengenal siapa Tuhan, seperti firman Tuhan itu dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika dia tahu siapa Tuhannya, ketika dia mengenal Tuhan, dia berani berdoa kepada Tuhan. Karena kesusahannya, karena penderitaannya, kelemahannya, dia bodoh, dia semuanya, ya. Makanya kalau kalian ada kenal orang namanya Yabes, pasti dia sering sakit-sakitan. Nah, dia harus seperti Yabes, kenal dulu siapa? Yesus, kenal dulu Tuhan, baru dia berani berdoa seperti ini. Dan lihat Tuhan mengabulkan permintaannya itu, wah luar biasa, ya. Dia sudah menderita bertahun-tahun, miskin, udah menyusahkan hati mamanya, orang tuanya, saudara-saudara. Dia punya saudara juga dia. Yang ke-9 kan, ada saudara-saudaranya. Kenapa dia lebih dimuliakan? Karena Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Dia lebih mulia daripada saudara-saudaranya. Padahal sebelumnya dia diejek, sama seperti siapa? Yusuf, ya. Yusuf kan pernah dibuang, dilempar ke sumur, diejek sama saudara-saudaranya. Tapi akhirnya dia yang kasih makan dia yang kasih makan saudara-saudaranya, istri saudara-saudaranya, anak saudara-saudaranya, dia yang kasih makan. Ya, kenapa? Karena Yusuf mengenal Tuhannya dan berseru seperti Yabes. Ya, nah kita juga kepada Tuhan. Kenali dulu siapa Tuhan kita, berdoalah, berserulah, apa yang menjadi permohonan kita. Pasti Tuhan kabulkan, ya. Karena kalau Tuhan mengabulkan doa Yabes, doanya Yusuf, Tuhan juga pasti mengabulkan doa kita. Kalau kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.